Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah. هذه الليلة نلتقي مرة أخرى لنستمر في دراستنا وفي تعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية بغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في دراستنا هذه. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Kama takallamna fi liqa'ina al-madhi, seperti kita sampaikan di perjumpaan kita yang lalu. Hadhihi al-laila insyaallah sanatakallam wa sanadrus ad-dars al-awwal. Malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari bab 1. Ini al-bab alladhi akharnahu, bab yang kita akhirkan. Ini sebenarnya namanya bab 1 itu kan seharusnya di awal kan Ibu ya? Ya. Tapi kemarin sengaja semester ini kita akhirkan bab 1. Dan kemarin kita langsung loncat. Kita kemarin pertama bab 3 ya Ibu ya? Iya. Pertama bab 3, lalu sampai bab 10. Sekarang kita saatnya kembali ke bab 1. Bab 1 yang belum kita pelajari. Yang kita lewati kemarin, kita akan mempelajari insyaallah. Dan mungkin bab 1 ini akan membutuhkan beberapa kali pertemuan. Sebenarnya mudah insyaallah, asalkan kita usahakan mempelajarinya pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru dan gimana ya? Kalau misalkan kurang jelas, langsung ditanyakan ya, Bib ya. Kalau misalkan kurang jelas, langsung ditanyakan. Jadi nanti tidak numpuk-numpuk gitu. Misalkan ini bingung, nanti ditambah lagi, nanti ada yang bingung lagi. Tambah lagi, nanti ada yang bingung lagi. Jadi nanti numpuk-numpuk yang bingung. Jadi kalau setiap kali ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan. Begitu ya, Bib ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Karena ini sebenarnya mudah sebenarnya, hanya agak panjang pembahasannya. Sebagian beberapa itu pernah kita singgung dan kita pelajari sebelumnya. Baik. Ad-darsul awal minal mujallad ats-tsalits. Bab 1 dari jilid 3 kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah. Tentang apa itu? Al-bab al-awwal, bab pertama dari kitab Durusul Lughah jilid 3 ini, bahasan utamanya ini dari awal sampai akhir itu sebenarnya satu ya, Ibu. Al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina, atau yang kita mungkin lebih familiar dengan istilah mu'rab dan mabni. Ya kan Ibu ya? Pernah dengar kan Ibu ya? Saya sering mengucapkan mu'rab dan mabni. Ya atau ya? Iya. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas dari awal sampai akhir insyaallah, mu'rab dan mabni. Ini bahasan utamanya ya Beb ya. Bahasan utamanya secara umum mu'rab dan mabni. Dari awal sampai akhir itu membahas mu'rab dan mabni. Hanya saja nanti setelah itu akan dibagi menjadi dua secara umum. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua secara umum, yaitu al-i'rab wal bina atau mu'rab dan mabni fil asma pada ism. Lalu bagian alba, bagian kedua nanti mu'rab wa mabni fil af'al. Jadi bagian pertama kita membahas mu'rab dan mabni pada ism. Yang kedua, bagian kedua kita akan membahas mu'rab dan mabni pada fi'il. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Wadih. Jadi kita sekarang akan membahas mu'rab dan mabni pada ism terlebih dahulu. Baik, al-i'rab wal bina fil asma. Sebelumnya, kita harus memahami
istilah mu'rab wa mabni terlebih dahulu. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang dimaksud dengan mabni? Mu'rab bisa berubah, mabni tetap. Secara simpel, secara ringkas seperti itu, betul. Tapi coba kita baca di sini al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Ism itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Lalu mu'rab yang bagaimana, mabni yang bagaimana? Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil amili. Mu'rab Mu'rab itu ma taghayyara akhiruhu yang bisa berubah tanda akhirnya. Bisa babil amil dengan pengaruh amil. Amil di sini maksudnya sesuatu sebab. Suatu sebab itu bisa huruf, misalkan ada huruf jar atau huruf nasab atau huruf jazm atau misalkan fi'lun yang menjadikan maf'ulun bihi mansub kan gitu ya Ibu ya. Jadi amil itu maksudnya faktor yang mempengaruhi gitu ya Ibu ya. Iya. Mungkin saya ulangi lagi. Al-mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Mu'rab, ism mu'rab, disebut ism mu'rab adalah yang bagian akhirnya itu bisa berubah karena pengaruh faktor yang jika ada faktor yang mempengaruhi. Mu'rab, ism mu'rab adalah ism yang bisa berubah akhirannya, jika ada faktor yang mempengaruhi. Gitu Ibu ya? Paham ya? Ya. Perlu diulangi sekali lagi? Iya. Iya. Iya apa? Iya, ulangin Ustaz. Al-ismul mu'rab, ism yang mu'rab disebut ism mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisababil amil, yaitu ism yang bagian akhirnya bisa berubah, jika ada faktor yang mempengaruhi. Maksudnya di sini faktor yang mempengaruhi ini faktor dalam i'rab Ibu ya. Faktor dalam i'rab seperti beberapa yang kita sebutkan tadi. Misalnya tadi huruf jar yang pernah kita pelajari dulu, huruf nasab, huruf jazm, apalagi misalkan fi'lun yang menjadikan maf'ulun bihi mansub. Itu kan faktor-faktor dalam i'rab ya, ya, yang mempengaruhi bentuk akhir suatu ism. Ya atau ya? Ya. Ism atau fi'lun. Kalau jazm pada fi'lun. Baik. Jadi yang dimaksud faktor di sini itu tadi faktor i'rab. Bukan faktor misalkan faktor penyelarasan bunyi, tidak. Jadi nanti mabni pun bisa berubah kalau sebabnya karena penyelarasan bunyi. Misalkan domir itu aslinya kan bukan mu'rab ya Ibu ya, tapi mabni. Ya atau ya? Iya. Domir itu mabni bukan mu'rab, tapi bisa berubah harokatnya. Misalkan aslinya domir mutasil hu jadi hi. Jadi fihi. Itu bukan karena pengaruhnya i'rab. Bukan karena majrur, tapi karena penyelarasan bunyi huruf ya sebelumnya. Fihi. Jadi supaya bunyinya selaras dengan ya sukun sebelumnya. Itu bukan karena faktor i'rab. Jadi yang dimaksud dengan amil di sini adalah faktor i'rab gitu Ibu ya. Iya. Wadih? Bisa difahami kan Ibu ya? Insyaallah. Bingung tidak? Belum. Belum sampai Mas. Semoga nggak bingung. Jangan berharap bingung. Belum ini kayak menunggu gitu. Lagi nunggu bingung. Lagi nunggu bingung. Tapi biasanya Bu Juanita kan nunggu bingung tapi nggak bingung-bingung. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi mu'arab itu yang bagian akhirnya. Saya bilangnya bagian akhir Om ya, bukan harokat akhir. Kenapa? Karena bisa jadi yang berubah itu kan bukan harokat kan Om ya, karena tanda i'rabnya bukan menggunakan tanda i'rab utama. Bisa jadi karena huruf, ya kan Ibu ya?
Iya. Tanda i'rabnya Ya. bisa jadi huruf, misalkan dengan dihapus huruf nun, misalkan seperti itu. Atau tanda i'rabnya aslinya kalau marfu waw jadi ya, jadi alif kan itu. Jadi makanya tadi saya tidak bilang harokat yang berubah tapi bagian akhirnya. Jadi yang isem yang bisa berubah bagian akhirnya. Entah itu bagian akhirnya itu harokat atau huruf, dan perubahan ini disebutkan faktor i'rab yang menyebabkan. Begitu ya, Bapak ya? Iya. Nah, Wadih, di sana ada contohnya, ada misal. Misalnya, karirna ba'di. Ja'al mudarrisu. Halo? Cek. Tes. Halo, suara saya kedengaran Ibu-ibu? Halo. polling. Apa nih Ibu? Ini tadi terputus karena koneksi. Saya minta maaf. Ja'a again. Ja'a again. Kira mati lampu Ustaz tadi. Mati lampu. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Baik, kita ulang sekali lagi Ibu ya. Ya. Marratan ukhra. Marratan ukhra itu bahasa Inggrisnya apa? One more. One more. Repeat again. Repeat once again. Ya, gitulah. Nu'idu marratan ukhra. Ja'al mudarrisu. Ja'al mudarrisu. Ma ma'ana ja'al mudarrisu? Pak guru datang. Datang seorang. Pak guru telah tiba. Ya. Oh, Pak Guru telah tiba. Pak guru telah tiba, bukan libur telah tiba, tapi Pak guru telah tiba. Ja'al mudarrisu. Kalau kita perhatikan ini jumlah fi'aliyah kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Ya. Jumlah fi'aliyah ja'a sebagai Fi'ilnya. Ya. fi'lun, sedangkan al-mudarrisu sebagai Fa'il. fa'il. Itu keadaan i'rabnya bagaimana? Marfu. Marfu. Di sini marfu tandanya Dhammah. dhammah. Itu dhammah ya. Ini keadaan asal, memang sebenarnya dhammah. Jika tidak ada faktor pun sebenarnya dhammah kan gitu ya. Ya. Di sini dhammah bentuk terakhirnya. Nastamir al-mithal atsani. Contoh kedua kita baca. Karirna ba'di sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya bertanya kepada Pak Guru. Saya telah bertanya kepada Pak Guru. Ini juga jumlah ismi, ini juga jumlah fi'aliyah. Ini juga jumlah fi'aliyah. Mana fi'lunnya? Mana fa'ilnya? Mana maf'ulun bihnya? Fi'lunnya sa'ala. Fi'lunnya sa'ala. Fa'ilnya? Fa'ilnya ana. Dhamir muttasil. Atta dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ta di sini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Ya kan, ya? Iya. Sebagai fa'il. Fa'il kan selalu dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa fa'il. Lalu al-mudarrisah berarti sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi keadaannya mansub. Tandanya Fathah. Fathah. Ahsantunna. Jadi nanti kalau meng'irab seperti itu ya. Jadi kita sebutkan di sini kedudukannya sebagai apa, keadaannya bagaimana, lalu tandanya apa gitu ya. Jadi kita sebutkannya al-mudarris. Al-mudarris di sini sebagai maf'ulun bihi, keadaannya mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah. Di sini sudah kita temukan perbedaan antara yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama tadi marfu', huruf terakhirnya tandanya dhammah. Sedangkan yang kedua al-mudarrisa ini mansub. Huruf terakhirnya tandanya fathah. Ada perubahan kan Ibu ya? Iya. Nastamir al-mithal al-thalith. Karirna ba'di sallamtu 'ala al-mudarrisi. Sallamtu 'ala al-mudarrisi. Marratan ukhra sallamtu 'ala al-mudarrisi.
Sallamtu 'alal mudarrisi. Ma makna sallamtu 'alal mudarrisi? Saya mengucapkan salam kepada Pak Guru. Ahsanti. Jadi kalau sallama yusallimu ala itu kata bantunya huruf jar ala itu berarti maknanya menyampaikan salam ya, Ibu ya. Sallama yusallimu ala. Kemarin sudah sepertinya ya, di beberapa bab yang lalu. Sallama yusallimu ala itu maknanya menyampaikan salam. Kalau tanpa perantara ala tapi pakai ila biasanya, kalau ila pakainya itu biasanya maknanya menyerahkan. Baik. Sallamtu 'alal mudarrisi. Kalau kita perhatikan ini juga jumlah fi'aliyah. Sallama itu fi'alun, atta dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ya kan, Om ya? Atta sebagai fa'il kan, Om ya? Iya. Lalu ala itu sebagai harful jar mabni. Kalau semua huruf mabni, harful jar mabni ala sukun. Lalu al-mudarrisi berarti apa Ibu? Ismun Majrur. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi Kasrotun. kasroh. Ini kalau kita perhatikan di sini jadi ada perubahan kan Ibu ya? Yang pertama al-mudarrisu harokatnya terakhirnya dhammah, yang kedua al-mudarrisa harokat terakhirnya fathah, sedangkan yang ketiga al-mudarrisi harokat terakhirnya kasroh. Ya kan Ibu ya? Iya. Paham ya? Nah, ini berarti kalimatul mudarris, kata mudarris di sini mu'rabah. Berarti mu'rab ya, Ibu ya? Mudarris ini mu'rab. Karena dia bisa berubah bagian akhirnya. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh jika berubah keadaannya. Jika ada faktor yang mempengaruhi. Faktor i'rab yang mempengaruhi. Kalau yang pertama sebagai fa'il, berarti marfu'. Ini keadaannya marfu'. Lalu yang kedua, di sini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu keadaannya mansub. Lalu yang ketiga, di sana sebagai ism majrur. Ism majrur diawali huruf jar. Baik. Jika keadaan i'rabnya berubah, maka bentuknya juga berubah. Ini berarti ism mu'rab. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Hal min soal? Ya. Yakin tidak? Belum. Lama. Kalau misalkan bingung silakan langsung ditanyakan Ibu ya. Bu Elvi, Umu Fikri. Apanya tadi yang berubah Ustadz? Isim mu'rab itu jika Bagian terakhirnya yang berubah. Bagian terakhir itu bisa berubah harokatnya atau bisa juga tanda i'rabnya itu berupa huruf kan ya. Misalkan ism musanna, dulu kan kita ism musanna itu kita pelajari tanda i'rabnya huruf kan ya. Iya. Kitabani atau kitabaini kan itu ya. Kitabani atau kitabaini. Jamak mudzakkar salim juga demikian. Mudarrisuna atau mudarrisina. Ya atau ya? Iya. Sesuai keadaan i'rabnya. Jadi ism mu'rab adalah ism yang bisa berubah bagian akhirnya jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Paham ya? Insyaallah. Dengan kata lain, kalau keadaan i'rabnya berubah, maka bentuknya bagian terakhirnya juga berubah gitu ya. Ya. Kita akan lihat dan bandingkan setelah ini dengan ism mabni. Kalau tadi ism mu'rab adalah ism yang bisa berubah bagian terakhirnya jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi, berarti kalau ism mabni itu kebalikannya atau lawannya, berarti ism mabni itu yang bagaimana ini? Tidak bisa berubah akhirnya. Di sini dijelaskan wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amili. Maksudnya bagaimana? Ism mabni adalah ism yang tidak bisa berubah bagian terakhirnya meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhinya.
Sekali lagi, ism mabni adalah ism yang tidak bisa berubah bagian terakhirnya meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Wadih? Mafhum? Wah, Ustaz. Hal min soal? Kita lihat contoh-contohnya. Di sana ada 3 contoh juga. Kadirna ba'di. Ja'a haula'i. Ja'a Ja'a haula'i. Ma makna ja'a haula'i? Mereka ini telah datang gitu ya. Atau ya gitulah. Mereka ini telah datang gitu Ibu ya. Ya. Iya. Tayyib. Kalau kita perhatikan di sini juga jumlah fi'aliyah ja'a haula'i. Haula'i di sini kedudukannya sebagai apa Ibu? Sebagai fa'il. Sebagai fa'ilun. Fa'ilun itu keadaannya bagaimana? marfu. Marfu harusnya. Seharusnya dalam keadaan rafa' ya. Oh, Seharusnya rafa. dalam keadaan rafa'. Di sana kita sebutkan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa'. Hanya saja haula'i ini karena ism mabni, bentuknya itu tetap tidak bisa berubah, bentuknya itu ya seperti itu, haula'i ya haula'i. Tidak mungkin berubah-berubah harokat haula'a, haula'u, nggak mungkin. Nah, haula'i dari dulu sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat, haula'i bunyinya tetap haula'i gitu ya. Ya. Dalam keadaan apapun seperti itu. Di sana ini contoh yang pertama, ja'a haula'i, kata haula'i ini sebagai fa'il. Fa'il itu berarti fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' gitu Ibu ya. Iya. Fa'il kan selalu dalam keadaan rafa' kan Ibu ya? Ya. Atau marfu'. Ya. Baik. Nastamir al-mithal athani kadirna ba'di. Sa'altu haula'i. Sa'altu haula'i. Saya telah bertanya kepada mereka ini. Baik. Ini kalau kita perhatikan haula'i yang kedua ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi kan ya, Ibu ya? Sa'ala sebagai fa'il, sa'ala sebagai fi'lun, atta dhamir muttasil sebagai fa'il, haula'i maf'ulun bihi. Ya atau ya? Ya. Maf'ulun bihi dalam keadaan apa? Mansub. Dalam keadaan nasab gitu ya. Dalam keadaan nasab dikatakan di sini fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini yang pertama ja'a haula'i, tadi katanya fa'il dalam keadaan rafa'. Lalu yang contoh yang kedua sa'altu haula'i, ini katanya maf'ulun bihi dalam keadaan nasab, tapi bentuknya sama. Ya atau ya? Haula'i, yang pertama haula'i, yang kedua juga haula'i meskipun keadaannya berbeda. Yang ketiga kita lanjutkan. Karirna ba'di. Sallamtu ala haula'i. Salamtu ala haula'i. Saya telah menyampaikan salam kepada mereka ini. Baik, sallama itu fi'lun, atta dhamirun muttasil, fa'il, ala harful jar mabni, haula'i berarti apa Ibu? Ism Majrur. fi mahalli jarrin. Haula'i itu kan berarti kan sebenarnya kan ism isyarah kan, Ibu ya. Haula'i sebenarnya ism isyarah. Ism isyarah fi mahalli jarrin. Ism isyarah fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Sedangkan kasroh yang ada di haula'i ini bukan tanda jar, tapi memang harokat aslinya. Ya atau ya? Ya. Tayyib. Berarti kata haula'i ini termasuk ism mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni, karena dalam semua keadaan, entah faktornya menjadikan dia dalam keadaan rafa atau menjadikan dia dalam keadaan nasab atau menjadikan dia dalam keadaan jar, tetap bentuknya haula'i. Ja'a haula'i, sa'altu haula'i, salamtu ala haula'i. Tidak ada perubahan sama sekali pada kata haula'i. Ya atau ya? Ya. Naam, berarti haula'i termasuk ism mabni.
tidak bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Na'am, tafadhali Safira. Baik. Ada pertanyaan nih, Ibu? Hal min soal? Ustadz, Na'am, tafadhali. bingung penyebutan, kadang Ustadz bilang fi mahali rof'in, dalam keadaan apa, rofa, saya bilang marfu. Jadi gimana sih Ustadz? Oh, sekali. Ini baru mau saya, ini soal pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya, Om. Ini kalau nggak ditanyakan saya bakal menyebutkan juga. Jazakallah khairan, Mbak Juanita. Kapan kita menyebutkan marfu'? Kapan kita menyebutnya fi mahalli raf'in? Kalau suatu ism itu mu'rab, maka bisa kita katakan marfu', mansub atau majrur. Gitu ya? Paham deh? Wajib. Kalau suatu ism itu mabni, maka kita bilangnya fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Gitu ya? Karena kenapa? Karena kalau ism mabni itu kan tanda i'rabnya tidak kelihatan, hanya keadaannya saja yang berubah. Ya atau ya? Iya. Iya. Ism mabni itu kan tidak kelihatan tanda i'rabnya, hanya keadaannya saja yang berubah. Jadi dikatakan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Wadih? Boleh. Gitu ya Ibu-ibu ya? Jadi itu bedanya kapan kita menyebutnya marfu', kapan kita menyebutnya fi mahalli raf'in. Itu perbedaan antara mu'rab dan mabni terkait. Dan insya Allah di beberapa pembahasan ke depan, di bab ini juga insya Allah, nanti kita akan dijelaskan macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Bukan alamatul i'rab, bukan. Kalau tanda i'rab kan kita tahu ya. Tanda i'rab ada tanda i'rab asli, ada tanda i'rab far'i atau cabang gitu ya. Iya. Tapi i'rab itu juga ada macam-macamnya. Ada i'rab zahir. I'rab zahir. Nanti insya Allah akan kita dalami lagi. I'rab zahir itu yang tandanya nampak seperti ini, Ibu. Ada tandanya dhammah, fathah, kasroh, disebutnya nanti marfu', mansub, majrur gitu ya. Itu i'rab zahir. Paham? Zahir berarti yang mu'rab, Ustadz. Biasanya gitu, kebanyakan gitu. Tayyib. Meskipun nanti dari yang mu'rab itu ada juga yang i'rabnya i'rab taqdiri. Jadi ada i'rab zahir, ada i'rab taqdiri, dan ada i'rab mahalli. I'rab taqdiri itu yang tandanya tidak nampak. Misalnya yang ism maksur yang diakhiri alif. Al-mustashfa itu diakhiri alif kan namanya? Alif itu kan tidak bisa diharakati, ya atau ya? Iya. Maka itu tanda i'rabnya kan muqaddarah. Misalkan kalau dhammah muqaddarah. Kalau kasroh muqaddarah. Kalau fathah muqaddarah. Ya kan Ibu ya? Iya. Itu disebutnya nanti i'rab taqdiri. Jadi muqaddar, tandanya sebenarnya ada tapi tidak nampak gitu ya. Kalau i'rab taqdiri seperti itu. Kalau i'rab zahir itu tanda i'rabnya itu ada dan nampak. Kalau i'rab taqdiri, tanda i'rabnya itu sebenarnya ada tapi tidak nampak, tidak ditulis. Gitu ya? Paham ya? Sedangkan di sini ada i'rab mahalli. I'rab mahalli ini yang kita sebutkan fi mahalli itu i'rab mahalli, Ibu. I'rab mahalli itu yang tidak ada tanda i'rabnya, memang asli tidak ada tanda i'rabnya. Seperti ism mabni. Ism mabni ini kan betul-betul tidak ada tanda i'rabnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Haula memang kasroh dari awal sampai akhir memang kasroh. Haula tidak ada tandanya. Itu i'rab mahalli. Dan nanti juga selain ism mabni juga nanti misalkan jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah atau syibhul jumlah itu juga i'rabnya i'rab mahalli. Jadi dulu kan kita belajar mubtada dan khabar sebelumnya kemarin. Mubtada dan khabar itu kan khabarnya bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah atau bisa berupa ism mufrad kan namanya? Iya. Kalau ism mufrad bisa kita katakan marfu', mansub atau majrur. Tapi kalau khobarnya berupa jumlah atau syibhul jumlah, maka i'rabnya i'rab mahalli.
kita katakan misalkan syubuhul jumlah al-jar wal majrur fi mahalli raf'in mubtada. Atau misalkan khobarnya berupa jumlah misalkan. Wal jumlah al-ismiyah atau al-jumlah al-fi'aliyah fi mahalli raf'in mubtada. Gitu Ibu. Jadi yang tidak ada tandanya, tidak ada tanda i'rabnya maksudnya. Yang tidak ada tanda i'rabnya itu i'rabnya i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli gitu ya. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarfin. Insya Allah nanti akan kita dalami lagi di beberapa pembahasan ke depan. Di bab ini juga insya Allah. Tapi sekilas insya Allah bisa membedakan ya, kapan kita katakan marfu, kapan kita katakan fi mahalli raf'in. Nah, ini sampai di sini dulu saja nggak masalah. Misalkan kita sebatas memahami di sini mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab kita katakan marfu, mansub atau majrur. Kalau mabni kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Nanti kalau macam-macam i'rab insya Allah akan ada tiba saatnya. Tunggu episode selanjutnya. Ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin? Lama. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pembahasan kedua di bagian pertama. Bagian ism di sini. Nah, bagian kedua apa yang dibahas? Al-mu'rabu wal mabni minal asma. Jadi di antara ism itu kan ada yang mabni dan ada yang mu'rab Ibu ya. Lalu yang termasuk ism mabni itu yang bagaimana dan yang ism mu'rab itu yang bagaimana? Bagaimana kita bisa membedakannya? Kan gitu ya Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu di dalam hati kita. Baik. Sebenarnya asma'u kulluha mu'rabah ma'adal fi'atil atiyah. Semua ism itu kebanyakan mu'rab. Kebanyakan ism itu mu'rab. Kecuali beberapa kelompok kata saja. Jadi yang lebih mudah itu kan menghafalkan yang sedikit ya daripada yang banyak. Iya. Ya atau ya? Jadi Iya. yang dihafalin yang sedikit, yaitu yang mabni. Yang mabni itu sedikit. Yang mu'rab itu kebanyakan kata itu mu'rab. Yang mabni cuma sedikit. Berarti kita hafalkan yang mabni. Gitu ya, Bapak ya? Yang mabni itu sebenarnya ada, kalau di buku disebutkan berapa, Om? Ada 7, ya. Yang di buku disebutkan ada 7. Tapi di syarah sepertinya disebutkan 8. Yang masalah nanti akan kita, oh ya, 7 juga, Om ya. Di syarah 7 juga. Yang masalah. Cuman urutannya. Oh, ada 8 dong. Di syarah ada 8. Kita tambahkan 1 nanti yang belum disebutkan, yaitu ism syarat yang belum disebutkan di buku. Tapi kita baca satu persatu Ibu dari yang pertama. Jadi ada 8 Ibu ya. Ada 8 kelompok kata yang mabni. Selain 8 kelompok kata ini semuanya mu'rab. Wadih? Wadih. Jadi kebanyakan kata kebanyakan ism di dalam bahasa Arab itu mu'rab. Kecuali 8 kelompok kata ini. 8 kelompok kata ini apa saja? Yang pertama, ad-dhamair. Ad-dhamair. Ma makna dhamair? Domir. Dhamir. Semua dhamir itu mabni, Ibu-ibu sekalian. Semua dhamir itu mabni dengan semua jenisnya. Entah itu dhamir apa ini? Jenis-jenis dhamir. Apakah itu dhamir ghaib, apakah dhamir mukhatab, apakah dhamir mutakallim, apakah dhamir muttasil, apakah dhamir munfasil, semuanya mabni. Apakah dhamir ini dalam keadaan rafa, apakah dhamir ini dalam keadaan nasab atau jar, semua dhamir itu mabni. Wadih? Wadih. Semua dhamir mabni. Gitu ya, ya? Semua dhamir mabni. Misal di sana, mislu huwa, hum, anta, antum, ana. Lalu dhahabtu, tu-nya itu pasti tu kan Ibu ya? Kalau dirubah harokatnya kan jadi berubah makna. Ya kan Ibu ya? Jadi Dhahabti, dhahabta. Kan gitu kalau misalkan berubah harokat jadi berubah makna. Makanya dhamir itu mabni pasti, tidak terpengaruh keadaan i'rab. Baik. Qalu, ini wawunya, wawul jamaah itu pasti sukun, ya kan Ibu ya? Iya.
Qalu wawul jamaah pasti sukun. Sampai kapanpun. Makanya ini semua dhamir itu mabni. Dan ini yang disebutkan di sini huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, qalu. Ini semua contoh dhamir rafa. Semuanya contoh dhamir dalam keadaan rafa. Ini kalau yang huwa, hum, anta, antum, ana, ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Lalu dhahabtu ini taknya sebagai fa'il kan, weh? Fa'il dalam keadaan rafa. Qalu wawul jamaah juga sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Wadih? Jadi contoh yang pertama ini contoh beberapa dhamir dalam keadaan rafa. Berikutnya, di sana ada contoh berikutnya, ra'aituhu as'aluka dorobani. Di sana ada ra'aituhu, hu-nya yang dimaksud di sini. Kalau tu-nya memang dhamir juga, tapi di sini syahidnya adalah hu. Lalu as'aluka, ka di sini, ka. Lalu dorobani, ya mutakalim di sini. Di sini semuanya adalah dhamir dalam keadaan nasab. Ini semuanya contoh sebagai maf'ulun bihi kan Ibu ya? Ra'aituhu. Hu ini yang dilihat kan Ibu ya? Maf'ulun bihi. As'aluka. Ka ini yang ditanya. Berarti maf'ulun bihi. Darabani. Ya mutakalim ini sebagai yang maf'ulun bihi, yang dipukul. Berarti semuanya ini sebagai maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Tapi bentuknya tetap seperti itu. Hu ya hu. Nggak mungkin ha meskipun sebagai maf'ulun bihi. Lalu ka tetap seperti itu, ka. Dorobani ya mutakalim tetap sukun, gitu kan Ibu ya. Ya mutakalim tetap sukun. Jadi tetap tidak ada perubahan pada bentuk domir ini. Dan ini contoh-contoh domir dalam keadaan nasab. Berikutnya, contoh berikutnya kita buhu daftaruha ismuk alaiha lana. Ini semuanya contoh domir dalam keadaan jar. Ya atau iya? Iya. Kitabuhu daftaruha ismuka. Ini domirnya dalam keadaan jar sebagai Mudhafun ilaih. sebagai mudhafun ilaih. Kitabuhu. Hu-nya mudhafun ilaih kan Ibu ya? Ya. Daftaruha hanya mudhafun ilaih. Ismuka ka-nya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan dalam keadaan jar. Ya atau iya? Ya. Kalau dua contoh terakhir di sana alaiha dan lana itu karena disambung dengan huruf jar. Setelah huruf jar pasti dalam keadaan jar kan Ibu ya? Iya. Baik, berarti ini kelompok misal yang ketiga ini adalah misal dari dhamair dalam keadaan jar dan semuanya mabani, tidak ada yang berubah. Misalkan berubah menjadi kasroh misalkan karena dia majrur atau dalam keadaan jar harokatnya jadi kasroh, enggak ada kan yang seperti itu Ibu ya. Jadi kita buhu tetap hu, kita buha tetap ha, ismuka tetap ka, alaiha dan lana tetap bentuknya seperti itu. Jadi semua dhamir mabni. Wadah Ibu ya, mudah ya insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soal? Kalau alaihi nggak termasuk ini ya Ustaz? Alaihi itu dia berubah menjadi kasroh dan fihi itu berubah menjadi kasroh itu bukan karena faktor i'rab, bukan. Jadi kasrohnya itu bukan tanda jar, tapi karena penyelarasan bunyi. Oh. Biar enak diucapkan. Biar enak kok ya. Kalau enak kan jadi enak kok. Jadi fihi. Kalau fihu itu kan, aduh susah banget ya. Fihu, alaihu. Tapi kalau lidah kita mungkin masih bisa memaksakan. Kalau lidahnya orang Arab lebih kaku dari lidah kita. Fihu, wah susah sekali. Jadi itu perubahan menjadi kasroh. Jadi itu karena penyelarasan bunyi dengan ya sukun sebelumnya dan yang sebelumnya kasroh. Gitu mereka ya. Ya, Ustaz. Insya Allah ibu-ibu nggak bingung kan namanya? Makanya kita sebutkan di awal tadi, itu faktor, maksudnya faktor di situ adalah faktor i'rab, bukan faktor yang lain. Kalau faktor karena penyelarasan bunyi itu beda lagi kasusnya gitu ya, Beb. Hal min soal, ada pertanyaan? Belum.
Oh, alhamdulillah. Nastamir. Di sana kelompok yang pertama, kelompok ism mabni yang pertama adalah dhamir ya, Beb, ya. Dhamir, Iya. semua dhamir itu mabni, tidak ada pengecualian. Kemudian yang kedua yang termasuk ism mabni adalah asmaul isyarah. Apa itu? Aku isyarah. Ism isyarah itu apa, Om? Kata tunjuk. Semua ism isyarah itu mabni kecuali yang untuk musanna. Gitu ya, Beb, ya? Iya. Semua ism isyarah itu mabni kecuali yang untuk musanna. Jadi hadza, lalu haula'i tadi kan, ya? Hadza jamaknya haula'i. Hadhihi jamaknya juga haula'i. Dzalika jamaknya ulaika. Tilka juga jamaknya ulaika. Itu kalau bentuk mufrad dan jamaknya semuanya mabni. Tapi kalau bentuk musanna, bentuk musannanya itu mu'rab. Mu'rab seperti ism musanna, itu mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna kita pernah pelajari kan, Om, ya? Iya. Jadi hadzani bisa hadzaini, hatani bisa hataini, dzanika bisa dzainika, tanika bisa tainika. Kan gitu ya, Beb, ya? Iya. Jadi semua ism isyarah itu mabni kecuali yang untuk musanna. Kecuali yang menunjuk ism musanna. Dan ini termasuk juga al-isyarah ilal makan. Masih ingat ya, Ibu, isyarah ilal makan? Tempat deh. Hunaka di sana. Oh ya, iya. Thamma di sana, hunaka di sana. Sampai lupa saya. Lama nggak? Jadi huna, hunaka, dan thamma itu kan juga isyarah kan, Ibu, ya? Tapi isyarah ilal makan. Ya atau ya? Oh, dia masuk isyarah ya, Ustadz, bukan zorof ya? Isyarah ilal makan. Meskipun ada juga sebagian yang mengelompokkannya di dzaraf, nggak masalah. Oh, iya. Nah, ada juga yang mengelompokkannya pada dzaraf. Tapi ada juga yang mengelompokkannya sebagai isyarah ilal makan. Ini jadi termasuk yang Atau mungkin maksudnya seperti ini, perbedaan antara keduanya maksudnya seperti ini. Aslinya jenis katanya huna, hunaka, huna sama-sama itu jenis katanya jenis kata ism isyarah, tapi terkadang digunakan sebagai dzaraf. Kedudukannya dalam susunan kalimat itu sebagai dzaraf. Misalnya seperti itu. Kan dzaraf itu kan sebenarnya itu bukan jenis kata, tapi kedudukan, yaitu ism maf'ul. Maf'ul fihi, maf'ulun fihi. Iya. Jadi ada beberapa kata yang hanya bisa digunakan sebagai dzaraf. Ada juga beberapa kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf, bisa juga tidak. Seperti al-yaumu itu bisa digunakan sebagai dzaraf, jadi al-yauma. Tapi kalau yaumul isnaini, yaumul ahad, itu kan bukan dzaraf kalau kita sebutkan seperti itu. Yaum. Kan gitu, Ibu-ibu ya? Iya. Jadi tadi termasuk ism isyarah itu termasuk isyarah ilal makan. Huna, hunaka, huna, dan thamma. Wadih? Ini yang mabni ya, Ustadz, atau yang Mabni. mabni. Ini kita sedang menyebutkan yang mabni saja. Jadi termasuk 8 kelompok ism mabni. Yang pertama tadi dhamir, yang kedua ini ism isyarah gitu ya, Pak. Ism isyarah, semua ism isyarah termasuk isyarah ilal makan kecuali isyarah untuk musanna gitu ya. Iya. Wadih? Hal min soal? Ada pertanyaan, Ibu? Siapa aja, Ustadz? Huna, hunaka, hahuna, Dan thamma. Sam. Thamma, bukan summa.
Tapi sama. Sama itu maknanya apa Ibu? Masih ingat yang dulu belajar hari Selasa nih, alumni hari Selasa? Iya sama kayak hunaka Ustaz. Ya, Cuman kan hunaka. Hunaka. Maknanya hunaka. Syukron, Ustaz. Ahsan. Biasanya kalau dalam susunan kalimat ada yang menggunakan wamin sama. Wamin sama. Maksudnya wamin sama itu apa? Maka dari itu. Sama di sini kan tidak digunakan sebagai verb kalau seperti itu. Wamin sama, ya kan, Ibu? Iya. Tapi tetap mabni itu sebagai karena jenisnya isim isyarah. Ada lagi pertanyaan, Ibu-ibu? La yujad? Mudah kan Ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Nastamir, sekarang kelompok yang ketiga dari isim mabni. Tadi yang termasuk isim mabni itu yang pertama dhamir. Semua dhamir. Yang kedua adalah isim isyarah. Semua isim isyarah kecuali untuk isim isyarah untuk musanna. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-asma'ul mausulah. Isim mausul ini. Isim mausul itu apa? Sambung. Itu sambung. Semua kata sambung itu mabni kecuali kata sambung untuk musanna. Lagi-lagi untuk musanna. Kalau musanna mulhaq bil musanna, kalau isim mausul lil musanna mulhaq bil musanna. Jadi semua isim mausul itu mabni. Alladzi, allati, alladzina, allati, allai. Jadi alladzi jamaknya alladzina, allati jamaknya bisa allati, bisa allai. Jadi yang untuk mufrad dan jamak itu mabni. Sedangkan yang untuk musanna, alladzani dan allatani itu mu'rab seperti ism musanna, mulhaq bil musanna, bisa alladzani, bisa alladzaini, bisa allatani, bisa allataini. Mudah kan Ibu ya? Wadih? Waduh. Jadi semua ism isyarah, semua ism mausul mabni kecuali ism mausul lil musanna. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Belum. Insya Allah nampaknya terlalu mudah ini untuk ini Ibu. kecuali yang musanna juga ini Ustaz ya? Naam, kecuali yang musanna juga. Oh. Subhanallah kunna. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi. Jadi tadi yang pertama dhamir, lalu ism isyarah kecuali ism isyarah untuk musanna, lalu ism mausul kecuali ism mausul untuk musanna, gitu ya? Mudah. Baik. Nastamir, bagian keempat, kelompok kata yang keempat yang termasuk ism mabni, apa itu? Asmaul istifham. Mal murad bi asmaul istifham? Kata tanya, ism untuk pertanyaan, Ibu ya. Semua kata istifham itu kan ada yang ism, ada yang harf kan Ibu ya. Kata tanya itu ada 9, 7 berupa ism dan 2 berupa harf. Masih ingat kan Ibu ya? Yang berupa harf itu apa? Hal dan a, ya atau ya? Hal dan a itu harfun. Sedangkan kata tanya yang lain semuanya ism. Nah, kalau semua ism istifham itu mabni kecuali ada satu pengecualian. Apa Ibu? Kecuali ayu. Oh iya. Ayu itu kan mu'rab Ibu ya? Ayu bisa ayya, bisa ayyi, ya atau ya? Iya. Oh iya, tadi ism mausul juga kelewat berarti Kan ayu itu juga bisa digunakan sebagai ism mausul, ya atau ya? Ayu. Ayu itu kalau digunakan sebagai ism mausul itu juga mu'rab juga. Jadi setiap ayu itu pasti mu'rab. Gitu Ibu ya. Entah itu digunakan sebagai ism istifham atau sebagai ism mausul. Wadih? Bingung tidak Ibu? Belum. Nggak bingung ya. Jadi semua ism istifham, semua
ism istifham, kata tanya, yang berupa ism, semuanya itu mabni kecuali ayyu. Wadih? Wadih? Alhamdulillah. Baik. Nastamir yang termasuk ism mabni, termasuk dari 8 ism mabni, yang pertama tadi dhamir, yang kedua ism isyarah, yang ketiga ism mausul, yang keempat ism istifham. Yang kelima apa? Ba'du dzuruf. Ba'du adzuruf. Beberapa dzaruf. Beberapa saja Ibu ya. Beberapa dzaruf. Jadi ada beberapa kata yang hanya bisa digunakan sebagai dzaraf, itu biasanya mabni. Misalnya di sana ada idza, al-ana, haitsu, amsi. Nah, ini semuanya mabni, Ibu. Meskipun sebagai dzaraf. Dzaraf itu kan biasanya dalam keadaan nasab kan Ibu ya. Yang maf'ulun fihi. Mansub, insya Allah nanti di awal semester depan, semoga Allah berikan. Banyak. Jadi dzarf itu mansub biasanya. Tapi ada beberapa dzarf yang mabni, di antaranya contohnya di sini idza, al-ana, haitsu, dan amsi. Di syarahnya ada penyebutan yang lain tidak? Oh, di sini. Idza, idza, ayyana, mata di sini mata digunakan sebagai dzarf. Atau ism mausul juga bisa. Qattu, ini juga dzarf mabni. Al-ana, amsi, bainama, haitsu. Ini hunaka. Hunaka di sini ism isyarah digunakan sebagai dzaraf, tetap mabni. Aina itu juga bisa digunakan sebagai dzaraf, dan sama juga bisa digunakan sebagai dzaraf. Jadi beberapa saja Ibu-ibu, tidak banyak dzaraf yang mabni itu tidak banyak. Dzaraf yang mabni itu tidak banyak. Mungkin kalau misalkan kita menghafalkan ini atau memahami lah ini itu pasti mabni. Dzaraf ini mabni gitu ya. Itu sudah cukup insyaallah. Karena sebagian atau beberapa dzaraf yang lain itu mu'rab. Jadi aslinya bisa digunakan selain sebagai dzaraf. Seperti sobah, sobaha, atau sobahu, kan itu ya. Itu atau beberapa waktu itu kan, nama-nama waktu itu kan bisa digunakan sebagai dzaraf kan Ibu ya. Nama-nama waktu itu bisa digunakan sebagai dzaraf, sobaha, naharo. Tapi kalau digunakan selain sebagai dzaraf bisa juga. Kalau itu mu'rab. Tapi kalau yang ini yang disebutkan di sini idza, ayyana, dan seterusnya, ini pasti mabni. Begitu Ibu ya. Jadi ba'du dzuruf, bukan semua dzaraf, tapi ba'du saja, sebagian atau beberapa. Begitu Ibu ya. Wadih? Kalau timur barat gitu termasuk dzaraf nggak sih Ustaz? Kalau digunakan sebagai dzaraf ya jadi dzaraf, tapi sebenarnya bukan. Gitu ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan dia berdiri sendiri ya kita sebutkan masyriqun kan gitu. Masyriqun, maghribun. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau misalkan digunakan sebagai dzaraf jadi mansub. Masyriqal ardi wa magharibiha, misalkan seperti itu. Masyriqal ardi wa magharibiha. Baik. Nastamir yang termasuk ism mabni. Ada 8 kelompok. Tadi yang pertama dhamir, yang kedua ism isyarah, yang kedua ism mausul, yang ketiga yang ketiga. Yang pertama dhamir, yang kedua ism isyarah, yang ketiga ism mausul, yang keempat ism istifham, yang kelima beberapa dzaraf. Ba'du dzuruf. Sekarang yang keenam ya. Yang keenam apa? Asmaul af'al. Ibu-ibu masih ingat ismul fi'li? Ismul fi'li. Masih ingat ismul fi'li?
Ism fi'li adalah ism tapi bermakna fi'il. Masih ingat ya, Ibu? Isim fi'il. Ismul fi'li. Naam, ismul fi'li itu ism tapi bermakna fi'il. Misalkan yang dulu berkenaan dengan itu ya Ustaz. Bukan. dan ismul fi'li itu seperti pembagian waktu pada fi'lun. Jadi ada ismul fi'lil madhi, ada ismul fi'lil mudhari, ada ismul fi'lil amr. Tapi dia ism, tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Ismul fi'li itu ya kalau misalkan ismul fi'lil madhi ya hanya madhi saja, tidak ada mudhari'nya. Dia mabni juga. Nah, seperti amin. Amin itu maknanya kan doa, Ibu. Istajib maknanya, istajib kabulkanlah. Maknanya fi'lun. Ini ism tapi maknanya fi'lun. Uffin. Itu maknanya atawajja, saya mengeluh atau kesakitan ya. Ada juga hayhata, maknanya ba'uda. Gitu kan Ibu ya? Dulu mungkin di hari Selasa pernah kita pelajari dan beberapa kemarin sepertinya ada. Tidak banyak tadi. Ismul fi'li itu semua mabni. Gitu ya, Bapak? Ismul fi'li itu mabni. Wadih? Halo? Insya Allah wadih. Termasuk ismul fi'li itu kalau ibu-ibu ingat dulu pembahasan di kitab Lisani, ismul fi'li itu ada yang qiyasi, ada yang sama'i gitu. Kalau yang sama'i seperti amin, ufin, ahin, atau yang lain-lain. Tapi kalau yang qiyasi itu biasanya rangkaian dari huruf jar dan ism setelahnya, atau yang mana rangkaian kata, misalkan alaika, alaikum bisunnati. Alaikum itu ismul fi'li. Hendaknya kalian ya, atau kalian wajib kan gitu, alaikum. Ilaika itu kalau digunakan sebagai ismul fi'li, ilaika itu maknanya ibta'id, menjauhlah gitu kan ya. Ilaika anni, menjauh dariku. Nah, itu termasuk ismul fi'li juga. Semua ism fi'il mabni gitu ya, Bu ya? Ya. Semua ism fi'il mabni. Baik. Assalamualaikum. Nasamit. Bagian ketujuh sekarang. Kalau di kitab bagian terakhir, tapi kalau di syarah sebelum atau terakhir juga, tapi ada yang disebutkan di tengah-tengah, ada tambahan. Makanya jumlahnya ada 8. Tapi kita bahas dulu ini yang ketujuh dari ism mabni, yaitu al-a'dad al-murakkabah. Masih ingat Ibu? Al-a'dad al-murakkabah itu bilangan berapa sampai berapa? 11 sampai 19. Bilangan belasan Ibu ya. Al-a'dad al-murakkabah itu belasan, dari 11 sampai 19. Dari 11 sampai 19 itu al-a'dad al-murakkabah. Semuanya mabni kecuali apa? Kecuali 12. 12 itu madza naqul? Ithna asyara kan Ibu ya? Ithna asyara atau ithnata asyrata. Ya atau ya? Tapi selain itu dari 11 sampai 19 selain 12 itu mabni. Misalkan kalau kita katakan ahada asyara, thalathata asyara. Lalu misalkan khamsa asyrata. Jadi kalau kita perhatikan al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan itu huruf terakhirnya selalu fathah kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Naam, al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan kalau kita perhatikan semuanya dua bagian, itu baik adat yang pertama maupun adat yang kedua, semua diakhiri fathah. Semuanya diakhiri fathah karena memang mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Jadi dalam keadaan i'rab apapun, ahada asyara ya ahada asyara, meskipun dalam keadaan rafa ya ahada asyara, dalam keadaan jar ya ahada asyara, tis'ata asyara, ini dalam semua keadaan i'rab tetap seperti itu. Begitu ya, Beb? Wadih?
Kecuali Ah, bilangan 11. kecuali 12. Kalau 12 bagaimana? I'rabnya seperti ism musanna. Itu bagian yang pertama, bilangan yang pertama Sana ya, Ustaz. isnanya. Isnanya. Isnanya itu mu'rab. Tapi kalau asyaronya tetap mabni. Gitu ya? Ya. Isna asyaro itu bisa Isnata. isnai asyaro gitu ya. Jadi isna asyaro atau isnai asyaro, isnata asyrota, isnatai asyrota. Begitu ya, Bapak ya? Jadi yang mu'rabnya hanya bilangan yang pertama saja, isna atau isnata. Sedangkan asyaronya juga tetap mabni. Wadih? Waduh. Ada. Dan ini berlaku al-a'dad al-murakkabah, baik adat yang biasa maupun adat tertibi. Adat tertibi itu juga mabni. Bilangan bertingkat, Om ya. Di sini makanya di sini ada satu contoh, ats-tsalitsa asyara. Ats-tsalitsa asyara, ar-rabi'a asyara, al-khamisah asyara, as-sadisah asyara, as-sabi'a asyara, ats-tsamina asyara, at-tasi'a asyara. Jadi al-adad at-tartibi yang belasan itu juga mabni. Wadih? Halo? Ya. Jadi al-adad al-murakkabah, bilangan belasan semuanya mabni kecuali 12 gitu ya, Bapak ya. Wadih? Bingung tidak Ibu? Di sini pengecualiannya dibahas di sini isna asyara. Al-juz'ul awal min isna asyara mu'rab. Jadi isnanya mu'rab. Misalnya yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Isna di sini. Ra'aitu isnai asyara taliban. Isnai karena maf'ulun bihi, tandanya mansub, tandanya ya. Hadza ta'amu lisnai asyara taliban. Majrur, tandanya ya. Jadi kalau isna atau isnata itu mu'rab. Selainnya untuk al-adad al-murakkabah mabni. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Wadih? Ya, waduh. Alhamdulillah. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? La yujad? Mungkin di sana ada yang belum disebutkan di kitab, tapi disebutkan di syarah. Di kitab hanya disebutkan 7 kelompok kata kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Saya terlewat di sini halamannya nggak ada yang terlewat kan? Atau ya. Berarti di kitab memang disebutkan hanya 7, sedangkan di syarah itu disebutkan 8. Apa yang kurang di sini di kitabnya? Yaitu ismu syarat. Ismu syarat, kata untuk digunakan untuk syarat ya, Bebe. Ismu syarat. Ismu syarat itu banyak. Di antaranya man bisa digunakan sebagai ismu syarat. Misalkan man yata'allam yanjah. Siapa saja yang belajar maka akan lulus gitu ya. Ma itu juga bisa digunakan sebagai ismu syarat. Ma taqra'u tafhamu. Apa yang kamu baca kamu akan memahaminya, misalkan seperti itu. Mahma, ainama, mata, haitsuma. Ini juga bisa digunakan sebagai ismu syarat semuanya. Semua ism syarat itu mabni kecuali ayu jika digunakan sebagai ism syarat. Jadi ayu itu mau digunakan sebagai ism mausul, mau digunakan sebagai ism istifham, mau digunakan sebagai ism syarat, ayu itu selalu mu'rab. Begitu Ibu ya? Wadih? Halo? Naam, alhamdulillah. Dan ini memang ada beberapa bentuk yang sama di sana. Man, ism syarat, bentuknya man, dan ism istifham yang man, itu kan sama ya Ibu ya? Hanya saja kita bisa membedakan dari konteks susunan kalimatnya. Ini pertanyaan atau syarat kan gitu. Seperti man fil fasli dan man yata'allam yanjah, itu kan beda ya susunan kalimatnya. Emang ayu ada isim syarat ya, Ustaz? Maksudnya biasanya kan dia dalam kata tanya, Ustaz. Ayu mungkin ya dulu pertama kali kita mempelajari ayu sebagai kata tanya, tapi dia bisa juga digunakan sebagai isim mausul, bisa juga digunakan sebagai isim syarat.
Kalau ism mausul itu seperti man dan ma itu kan bisa digunakan sebagai ism mausul kan, Weh? Nah, ayu juga bisa. Jadi kalau misalkan kita posisi ayu, man dan ma di tengah-tengah itu bisa kita gantikan dengan ism mausul alladzi atau allati, itu berarti ayu, man Jadi atau ma mausul. itu sebagai ism mausul. Kan gitu ya, Weh? Demikian juga ayu itu sebagaimana man dan ma itu juga bisa digunakan sebagai ism syarat. Siapa saja atau apa saja gitu kan maknanya. Iya. Ayya rajulin, misalkan ayya rajulin taltaqi fasallim alaihi. Lelaki mana saja yang kamu jumpai, maka sampaikanlah salam kepadanya gitu ya. Jadi kan itu ism syarat berarti siapa saja atau apa saja gitu ya. Wadah? Atau di mana saja. Ya. Nah, ayu itu digunakan sebagai apapun tetap mu'rab. Jadi ada 8 nih Beb ya. 8 kelompok ism mabni. 8 itu apa saja kita sebutkan dari awal. Yang pertama Domir. dhamir. Nah, semua dhamir mabni. Yang kedua ism Isyarah. Isim isyarah. ism isyarah. Semua ism isyarah mabni kecuali Isim musanna. ism isyarah lil musanna. Isyarah untuk musanna. Lalu yang ketiga ism Isim mausul. ism mausul. Ahsant. Ism mausul. Semua ism mausul itu mabni kecuali Tasniyah. Mausul lil musanna. ism mausul lil musanna. Ahsantunna. Kecuali juga ayu jika digunakan sebagai ism mausul gitu, Meh. Ya. Lalu yang keempat ar-rabi' ism Istifham. istifham. Semua ism istifham mabni kecuali Ayu. Kecuali ayu. Ahsantunna. Yang kelima ism apa? Beberapa Kalimat? zorof. Beberapa dzaraf, ba'du dzuruf, sebagian dzaraf saja, tidak semua dzaraf. Lalu yang keenam Isim fi'il. ismul fi'li. Ahsantu, ismul fi'li. Semua ismul fi'li itu mabni. Lalu yang ketujuh untuk as-sabi' Bilangan belasan. Ada al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan. Semua bilangan al-a'dad al-murakkabah itu mabni kecuali 12. 12. kecuali 12. Jadi dari tadi yang 222 gitu ya, yang pengecualiannya. Lalu ada tambahan lagi yang ke-8 apa Ibu? Isim syarat. Ismu syarat. Ismu syarat itu juga mabni. Semua ismu syarat mabni kecuali ayu jika digunakan Ayu. sebagai ismu syarat. Baik, ila huna hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Mudah kan Ibu ya? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Jadi hari ini kita mempelajari tadi yang pertama mu'rab dan mabni. Apa yang dimaksud dengan mu'rab? Apa yang dimaksud dengan mabni? Gitu ya, Beb ya? Lalu di sini kita dijelaskan ism apa saja yang selalu mabni. Kalau mu'rab itu banyak, kebanyakan ism itu mu'rab. Sedangkan yang mabni itu ada 8 kelompok ism mabni. Wadih? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah berikutnya, ini halaman berikutnya, halaman 7, insya Allah kita bahas di hari Ahad, insya Allah Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Pembahasan berikutnya ini tentang macam-macam alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Jadi alamatul i'rab al-asliyah dan al-far'iyah. Dan al-far'iyah itu banyak macamnya. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan min soal Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Jadi di sini di bab 1 ini yang dibahas hanya ism dan fi'il saja ya, Beb ya. Nanti di bagian pertama di sini yang hamzah ini bagian fil asma, ini mu'rab dan mabni pada ism. Sedangkan bagian kedua nanti al-ba, al-mu'rab wal mabni fil af'al, mu'rab dan mabni pada af'al. Kenapa kok harfun tidak disebutkan? Tidak dibahas? Harfun. Karena La mahalala minal i'rab kali ya. bukan. Namanya harfun. Harfun itu dari nenek moyang harfun sampai cucu-cucunya semuanya mabni.
Jadi harfun itu sudah bisa dipastikan, nggak usah dibahas lagi. Harfun itu pasti mabni gitu kan Ibu ya? Ya. Makanya di sana tidak ada pembahasan khusus tentang harfun di sini di bab 1 ini. Adanya pembahasan tentang asma, ism dan fi'lun gitu ya, Ibu ya. Nah, kalau ism ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau fi'lun ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tapi kalau harfun semuanya mabni. Wadih? Waduh. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu? Hal min soal? Ayo Ujat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sudah jam 9:30 kurang ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan, dan juga kesabaran dalam proses belajar kita. Amin. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.